Pelaksanaan pengendalian pembangunan. Pengendalian pembangunan adalah upaya dari pemerintah agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam rencana. Pengendalian pembangunan dapat dilakukan pada saat proses perencanaan dan juga proses pelaksanaan. Pada kesempatan kali ini akan difokuskan pada pengendalian pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pengendalian pembangunan didukung oleh beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan dari adanya pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan adalah menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan. Tentu saja dengan mempertimbangkan rekomendasi atau temuan hasil pemantauan dan evaluasi yang diaplikasikan sebagai bentuk tindakan korektif atas pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, ruang lingkup pengendalian pembangunan meliputi dua hal. Pertama, pengendalian atas tata kelola yang bersifat makro sampai miso. Pengendalian ini meliputi hal-hal berupa revisi capaian pembangunan, revisi target pembangunan, revisi prioritas tema pembangunan, revisi perundangan, revisi alokasi, dan revisi lokasi. Kedua, pengendalian operasional pembangunan yang bersifat meso sampai mikro. Pengendalian ini dapat dikatakan lebih teknis dan memiliki jangkauan yang lebih kecil. Pengendalian ini dapat berupa revisi anggaran, percepatan pelaksanaan pembangunan, penajaman lokasi, revalidasi target grup, dan revisi petunjuk pelaksanaan. Berdasarkan ruang lingkupnya, mekanisme pengendalian juga terdiri dari dua hal. Pertama, pengendalian tata kelola yang dilakukan oleh Bappenas berdasarkan laporan pelaksanaan rencana pembangunan dan sumber lainnya. Pengendalian ini diarahkan pada perbaikan tata kelola secara makro sampai dengan miso. Meliputi tindakan korektif atas capaian pembangunan dalam RKP, RPJMN, target pembangunan dalam RKP, RPJMN, prioritas tema pembangunan dalam RKP, peraturan perundangan pelaksanaan, alokasi dan sumber pembiayaan, lokasi, dan pelaksanaan non-pemerintah. Kedua, pengendalian operasional yang dilakukan berdasarkan pendekatan self-controlling. Pengendalian ini bersifat meso sampai mikro dan dilakukan oleh pelaksanaan pembangunan satker, pelaksanaan renja kementerian dan lembaga. Pengendalian ini diarahkan pada revisi anggaran, percepatan pelaksanaan pembangunan, penajaman lokasi, revalidasi target grup, dan revisi petunjuk pelaksanaan. Pengendalian pelaksanaan dilakukan secara berjenjang, dari mulai satker yang berupa self-controlling sampai dengan Bappenas yang lebih makro. Pengendalian berjenjang juga dilakukan berdasarkan wilayah administrasi. Sebagai contohnya, Bappenas Provinsi selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan lokusnya. Pengendalian secara berjenjang, baik secara operasional maupun tata kelola, dilakukan juga pada level internal kementerian dan lembaga, serta internal Bappenas. Pengendalian pelaksanaan Renja RKA KL dilakukan secara langsung dan berjenjang oleh satker dan kementerian lembaga. Selain itu, pengendalian berjenjang juga dilakukan berdasarkan domain struktur kebijakan. Pengendalian pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi realisasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dihimpun melalui aplikasi IMONEF. IMONEF sebagai sebuah sistem memfasilitasi stakeholder pembangunan baik di pusat maupun di daerah untuk dapat mendukung pelaksanaan pengendalian dan evaluasi. Pemantauan yang dilakukan melalui aplikasi IMONEF berfokus pada intervensi pemerintah. Aplikasi IMONEF mengikuti struktur pelaksanaan pembangunan dan struktur dokumen perencanaan pembangunan. Data dan informasi yang dikumpulkan menggunakan pendekatan kerangka logika
dan sesuai dengan struktur renja kementerian dan lembaga. Data dan informasi tersebut merupakan data yang dilaporkan oleh Satker kementerian dan lembaga secara periodik dan berjenjang, sesuai dengan struktur organisasi dan struktur kebijakan. Model pengendalian di Bappenas secara makro, MISO, dilakukan dengan memanfaatkan data realisasi di aplikasi iMonef. Analisasi atas data dari aplikasi iMonef ditambah sumber data lainnya akan memberikan gambaran pelaksanaan yang dapat menjadi titik awal proses pengendalian. Rekomendasi pengendalian dikomunikasikan kepada kementerian dan lembaga serta Bappenas, yang dalam hal ini Direktorat Mitra Kementerian dan Lembaga, untuk dapat dicarikan solusi tindak lanjutnya. Forum diseminasi ini dikenal dengan Temu Triwulanan. Selain itu, pendekatan pengendalian juga dilakukan melalui mekanisme pemantauan terpadu. Pemantauan terpadu ini mengedepankan pendekatan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemerintahan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep THIS, tematik, holistik, integratif, dan spasial, di mana pembangunan dapat dilihat secara lebih utuh, baik dari aspek dampak, manfaat, dan risiko. Dilakukan secara paralel dan mendalam antara studi kebijakan, kasus, isu terkini, dan dinamika lingkungan strategis. Pendekatan ini berpotensi menghasilkan rekomendasi yang bersifat lebih menyeluruh.